昼間乗ったジェットコースターの明かり。Kehadiran anime fantasi romance adalah sesuatu yang menarik. Kisah romance dibalut dengan hal-hal yang berada di luar logika menjadi suguhan cerita unik yang dapat membuat para penonton berimajinasi. Jepang memang terkenal dengan industri kreatif yang anti-mainstream. Tidak bisa dipungkiri bahwa anime bergenre fantasi telah menjadi salah satu genre anime yang sangat laris di pasaran. Untuk menambah keseruan, tak jarang genre anime ini digabungkan dengan genre lainnya, seperti action hingga romance. Dari sekian banyak anime bergenre fantasi romance, kali ini kami sudah merangkum 5 anime fantasi romance terbaik yang wajib untuk kamu tonton. Penasaran apa saja animenya? Simak ulasan berikut. こんなやつに頭を下げるくらいなら。ゼ王子の隣に立ちたいって、いつかそこにいたいって。Seperti judulnya, anime romance fantasi ini berpusat pada kisah hidup seorang gadis berambut merah bernama Shirayuki. Karena rambut merahnya yang unik tersebut, ia dipaksa untuk menjadi selir raja di negerinya, yang kemudian membuatnya kabur ke kerajaan tetangga dan bertemu dengan Pangeran Zen di rumah singgah. Hingga akhirnya ia diboyong ke istana. Hanya saja hidupnya tidak semulus yang kalian pikirkan. Nah, bagaimana kisah gadis berambut merah itu? 立てるか、白雪。立てない。よし。私は魂を持つ者として皆さんに語らなければならないことがあります。 Anime ini menceritakan mengenai permusuhan antara kaum manusia dan kaum iblis yang berlangsung bertahun-tahun. Kisahnya sendiri bermula ketika Yusha, seorang pemuda yang berjuang untuk kaum manusia, berusaha masuk ke dalam kerajaan iblis. Ketika berada di wilayah kerajaan iblis, ia pun dipertemukan dengan sang ratu iblis yang bernama Mao yang cantik dan lemah lembut. Kisah asmara antara keduanya pun dimulai, dan seiring keinginan Mao untuk menyatukan dua kaum yang sedang bermusuhan. Berhasilkah usaha Yusha dan Mao untuk menyatukan kaum iblis dan manusia agar bisa hidup berdampingan? 優しくしてくれたからこそ拒まねばなりません。私は人間だからです。ねえハク、次。何ですか？今日一緒に寝てくれる？ Disebut juga Yona of the Dawn, dengan fokus cerita pada putri Yona yang jatuh cinta pada sepupunya Suwon. Namun perasaannya harus terhapus lantaran Suwon justru membunuh ayah Yona di hari ulang tahunnya dan membuat Yona terusir dari istana bersama pengawal setianya Sun Hak. Bersama Hak, kemudian Yona mencari 4 naga legenda yang ternyata berhubungan dengan Yona sebelum ia bereinkarnasi. Demi menyelamatkan keluarganya, Yona memutuskan untuk ikut berperang. お前が血まみれで何度も何度も呼ぶのに動かないの。大丈夫だ。あの穴は人には誰が敷いたのだ。
僕、すぐ着いたら面白くないじゃん。 Kami-sama Hajime Mashita berkisah mengenai seorang gadis SMA yang bernama Momozuno Nagami. Gadis tersebut harus diusir dari tempat tinggalnya setelah ayahnya kabur dan meninggalkan banyak hutang. Suatu malam ia bertemu dengan seorang pria yang ketakutan karena seekor anjing. Nanami yang mengetahui hal tersebut lalu menolongnya. Mengetahui masalah sang penolong, Mikage menawarkan Nanami untuk tinggal di rumah yang telah ditinggalkannya sejak lama. Nanami pun mendatangi rumah yang ternyata adalah sebuah kuil tua. Dalam kuil itu, ia bertemu dua orang bertubuh kecil yang lucu bernama Onikiri dan Kotetsu, serta manusia rubah bernama Tomoe. Untuk berterima kasih atas pertolongan Nanami, pria tersebut pun memberikan Nanami sebuah tempat tinggal dan mengangkat Nanami untuk menjadi Dewi Bumi. 言えば助けてやるとも。さあ言え。一言やだナナミ様一言やだナナミ様ペンキ塗り手伝おっか Anime ini menceritakan manusia dapat hidup di bawah laut dan daratan. Kedua manusia dari dua wilayah ini dikenal tidak pernah hidup dengan akur. Kisahnya sendiri berfokus pada 4 sekawan yang hidup di sebuah desa di bawah laut yang disebut Shioshishi. Ketika sekolah tempat mereka belajar ditutup, keempatnya pun terpaksa pindah ke sekolah yang berada di daratan atau Oshioshi. Petualangan asmara yang melibatkan karakter dalam film itu pun dimulai. Terlebih lagi ketika karakter-karakter lain yang membuat kisah asmara remaja ini semakin menggemaskan. Menghadirkan kisah cinta yang rumit alias bercabang membuat anime bertema fantasi romance ini wajib untuk kamu tonton. 私だけが幸せなんでダメ Well, jadi anime fantasi romance mana yang sudah pernah kamu tonton? Kalau belum semuanya, mulailah sekarang.